Contextual presents Sondern wir schaffen uns unseren Staat! Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming. Selamat datang di podcast Bebas Aktif season finale. Halo semuanya. Gokil. Jadi episode ini, karena tadi gue bilang season finale, akan menjadi penutup dari season pertama podcast Bebas Aktif nih. Karena kita lagi menggodok beberapa transformasi dan perubahan yang menarik banget untuk nanti kita implementasikan di season berikutnya, di season 2. Dan kita butuh input nih dari teman-teman conference. Kira-kira ada perubahan apa sih yang diperlukan di podcast Bebas Aktif atau kontekstual? Nah, nanti boleh DM, komen IG atau Twitter kita. Dan ini bakal seru banget. Jadi stay tune aja di podcast Bebas Aktif dan kontekstual. Oke, kali ini ada gue, Raffi Alif, dan juga ada Ikhlas Tawazun di sini. Halo, Kelas. Halo. Terus ada Mas Sofwan juga. Halo, Mas Sofwan. Halo Raffi dan Ikhlas dan Hafiz dan teman-teman semuanya. Halo juga. Dan ada si anak hilang nih, Hafiz Mulya. Akhirnya kemarin ngengkel lagi. Halo Hafiz. Halo Ram. Viva Ronaldo, Hafiz. Viva Ronaldo. Lagi seneng banget Hafiz. Tapi ternyata Hafiz, nggak cuma Ronaldo yang balik. Karena ada satu lagi yang balik, yaitu Taliban. Karena mereka kembali berkuasa. Sama balik ya. Pertanyaannya sama juga nih ya, tapi ya, apakah Ronaldo yang balik ini sama dengan Ronaldo yang dulu gitu? Atau Taliban yang sama dengan yang dulu gitu? Betul. Itu akan jadi topik pembahasan kita hari ini karena akhirnya Taliban kembali berkuasa di Afghanistan setelah hampir 20 tahun semenjak 2001. Waktu itu pemerintahan Taliban dijatuhkan oleh pasukan koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat dalam sebuah invasi. Ini bakal jadi diskusi yang menarik karena di 2 episode sebelumnya juga kita udah ngebahas seluk-beluk krisis di Afghanistan sebelum akhirnya Taliban berhasil masuk ke Kabul ya. Jadi kalian bisa check that out 2 episode sebelumnya. Dan kali ini kita akan ngomongin gimana nantinya Taliban akan berkuasa. Apakah Taliban yang tahun 90-an akan sama dengan yang sekarang? Nah, tapi sebelumnya kalau kalian nggak mau ketinggalan analisis soal fenomena hubungan internasional kayak gini, make sure buat follow @kontekstualcom di Instagram dan di Twitter, dan visit website kita di kontekstual.com. Oke, kalau gitu kita mulai aja kelas. Kayaknya ada yang rame-rame di Afghanistan kemarin. What's the latest on Afghanistan? Oke, jadi ya jelas kejadian yang paling baru kemarin itu adalah ledakan bom di sekitar Bandara Kabul, Bandara Internasional Hamid Karzai. Itu yang ternyata itu dilakukan oleh sebuah kelompok teroris, tapi bukan Taliban, yakni ISIS Khorasan gitu, atau ya pokoknya cabang dari ISIS yang dia itu beroperasi di Afghanistan. Nah, dan kita lihat respon dari Taliban itu ya, ini kan merupakan sebuah ancaman gitu juga terhadap Taliban yang sekarang dia memerintah, karena kebetulan ya Taliban ini nggak satu halaman, yang nggak on the same page sama ISIS-K, dan juga dia mengancam proses evakuasi Amerika yang sedang berlangsung sekarang kan. Jadi kita lihat di minggu kedua dari kekuasaan Taliban di Afghanistan setelah dia menguasai Kabul 2 minggu yang lalu, makin banyak tantangan-tantangan yang muncul baik secara domestik maupun internasional, karena ya Taliban sekarang posisinya bukan lagi menjadi pemberontak di ujung-ujung Afghanistan, tapi dia sekarang yang berkuasa di ibu kota, dia sekarang yang benar-benar memerintah, dan dia harus memikirkan gimana cara memerintah dan menghadapi tantangan-tantangan terhadap pemerintahannya. Oke. Sempat juga kita bahas di 2 episode sebelumnya, di episode soal Afghanistan itu, kalau Afghanistan ini kan negara yang multi etnis ya, jadi kayak mirip-mirip Indonesia. Nah, gimana nantinya Taliban itu bakal memerintah? Karena kita juga sempat obrolin kalau Taliban itu notabene berasal dari suku Pashtun gitu, salah satu suku mayoritas, tapi kan ada etnis-etnis lain. Mas Sofwan, gimana ngelihatnya Mas, nanti bagaimana Taliban akan memerintah? Dari proses kemenangan Taliban sekarang ini yang mengejutkan sebenarnya bukan keberhasilan Taliban menaklukkan Kabulnya ya, tapi bagaimana prosesnya
terjadi sedemikian cepat. Dan sebelum kita bertanya-tanya tentang bagaimana Taliban akan memerintah, kayaknya perlu didahului dengan pertanyaan bagaimana pemerintah Afghanistan sebelumnya memerintah sehingga Taliban bisa punya peluang untuk memerintah lagi. Nah, ini dua pertanyaan ini berkaitan satu sama lain gitu ya. Tadi nyambung sama kenapa Taliban bisa dengan cepat menaklukkan Kabul. Ya, kalau 2 minggu lalu kan kita bicara soal prediksi-prediksi foreign policy circles gitu di Washington ya, yang kurang lebih memperkirakan prediksi kita kemarin yang kita bicarakan 6 pekan gitu ya, sampai beberapa bulan bertahan. Ternyata nggak sampai 6 pekan ya. 1-2 pekan saja sudah jatuh Kabul itu dengan sangat cepat. Nah, ini pasti ada hubungannya dengan pertanyaan kedua tadi, bagaimana pemerintah Afghanistan ini memerintah gitu ya sekarang. Pemerintah yang ditopang oleh Amerika Serikat ini bagaimana dia memerintahnya, kok bisa kolapsnya cepat sekali. Ya, dan ini nanti saya kira kemudian akan sangat berkaitan dengan bagaimana Taliban memerintah. Nah, kenapa pemerintah Afghanistan yang sekarang kolapsnya cepat sekali? Ya, karena dia tidak berfungsi secara efektif sebagai sebuah negara. Negara itu kan kalau kita baca konseptualisasi klasik gitu, negara punya, kalau di gambarnya sampulnya Leviathan-nya Thomas Hobbes ya, kan ada dia pegang tongkat sama pegang senjata gitu ya. Jadi dia menegakkan hukum, dia memiliki penegakan hukum dan kemudian memonopoli kekerasan gitu. Nah, ini ternyata kedua hal tersebut tidak bisa dia lakukan juga dengan baik gitu ya. Dari aspek kemampuan untuk menegakkan hukum, pemerintah Afghanistan ini tidak efektif. Betul bahwa ada undang-undang, ada aturan-aturan yang di atas kertas lebih progresif, tapi di lapangan yang terjadi adalah wanipiro gitu ya. Akhirnya kemudian kita melihat ada sistem hukum paralel di pinggiran-pinggiran Afghanistan di mana orang malah datang ke Taliban untuk minta pengadilan gitu, karena ya meskipun harsh, meskipun strict, dia lebih jelas outcome-nya dan siapapun yang datang ada lebih bisa di-expect hasilnya gitu kan. Ini kenapa kemudian ada penerimaan politik terutama di wilayah-wilayah konservatif di sebagian Afghanistan gitu ya. Yang kedua, hukum juga tidak efektif karena pengelolanya korup gitu ya. Karena pengelolanya korup, maka ya orang tidak percaya pada sistem pemerintahan yang berjalan ini. Kemudian yang berikutnya adalah si pegang senjata tadi, monopoli senjata juga tidak efektif. Ya, ternyata puluhan tahun dilatih oleh Amerika Serikat nggak berhasil membangun pasukan yang kuat ya, yang tangguh. Ada 300-an ribu pasukan Afghanistan melawan pasukan Taliban yang lebih kecil, ternyata kolapsnya cepat sekali. Ya kenapa? Ya tadi lagi-lagi nyambung dengan korupsi yang sedemikian parah tadi gitu ya, sehingga tidak ada loyalitas ya, tidak ada chain of command yang berjalan dengan efektif. Nah, kemudian jadi sebenarnya apa yang terjadi sebelum Taliban adalah sebuah pemerintahan di bawah pendudukan yang kleptokratik. Nah, ini kan bukan alternatif yang menarik juga. Gitu. Taliban mungkin bukan alternatif yang menarik, tapi alternatif lainnya juga tidak terlalu menarik, gitu ya. Nah, maka kemudian pertanyaannya, dengan kondisi yang demikian, ya Taliban akan menawarkan jawaban yang seperti apa? Nah, so far jawaban formal yang disampaikan oleh Taliban, kami ini akan berbeda loh dari tahun 1996, gitu ya. Dan mereka bilang akan membangun pemerintahan
yang lebih inklusif, ya, yang melibatkan berbagai kelompok, baik yang tadinya berlawanan dengan Taliban gitu ya, termasuk juga kelompok yang tadinya melawan Taliban dan memiliki pandangan politik maupun pandangan keagamaan yang tidak selalu sama dengan Taliban. Cuma di sisi lain ada juga yang meragukan gitu. Itu public relations saja gitu ya. Di atas ngomong begitu, tetapi di bawah ada kekerasan-kekerasan yang dilakukan gitu. Nah, ini kita juga masih menunggu fog of war-nya sudah hilang ya, situasi mulai stabil untuk melihat apakah Taliban benar-benar membuka diri untuk berubah gitu ya, atau ini ya sekedar PR campaign aja yang ya sebenarnya tidak mengubah apa-apa. Nah, ini semua peluang masih ada di depan. Dan kalau kita lihat kemarin masih ada perlawanan juga sebenarnya dari kelompok-kelompok anti Taliban ya, terutama dari kelompoknya Ahmad Shah Mas'ud. Ini dulu kita kenal sebagai singa lembah Panjshir. Nah, sekarang anaknya memimpin perlawanan orang-orang Panjshir itu, yang kebanyakan berasal dari etnis Tajik. Tapi Taliban berbeda dari periode sebelumnya yang mungkin langsung hajar aja. Yang sekarang dia tidak hanya dia menghajar juga ya, tapi dia juga ngirim orang untuk mengajak negosiasi, untuk ajak ngobrol. Nah, ini kita lihat sejauh mana tarik ulurnya. Kemarin juga saya kira juga pasti ada tarik ulur di dalam Taliban sendiri. Ada yang melihat bahwa reformasi adalah keharusan. Tapi ada yang melihat bahwa sekarang menangnya, kita sudah menang, ngapain kompromi-kompromi. Ya saya kira pasti ada tarik-menarik seperti itu. Oke. Ikhlas mau nambahin tadi? Ya, tapi kurang lebih sama sih kayak Mas Sofwan tadi, garis besarnya bahwa ya di Afghanistan itu ya kayak yang lu bilang tadi juga merupakan negara yang multikultural. Bukan cuma dari sisi multikultural aja sih, tapi emang negara yang dia itu ya sifat dasar itu kayak agak lebih cenderung terdesentralisasi. Terus banyak kelompok-kelompok kepentingan kan yang emang dalam sepanjang sejarahnya itu agak jarang, bukan agak pernah sih, tapi agak jarang ketika satu Afghanistan itu benar-benar ada di bawah satu pemerintahan pusat gitu kan. Jadi emang banyak kelompok kepentingan, ya warlords, sama juga kelompok-kelompok teroris yang dia itu bukan pengen memperandakan tapi ya ingin punya andil dalam Afghanistan dan gak mau tunduk di bawah satu pemerintahan gitu. Jadi meskipun yang paling sering kita dengar itu Taliban, tapi banyak juga kelompok-kelompok lain baik yang secara etnis gitu kayak tadi di Panjshir yang dia itu menolak untuk tunduk kepada Taliban, atau yang dia Islam Sunni yang lebih garis keras kayak ISIS itu yang dia meneror bukan cuma tentara Amerika Serikat tapi juga Taliban gitu kan, karena tidak dapat menjaga ya keamanan di Kabul pada waktu itu. Dan ini semua akan menjadi tantangan buat Taliban ke depannya yang dalam waktu singkat akan segera membuat pemerintahan, katanya entah pakai sistem ruling council gitu atau syuro ya, dan menjalankan pemerintahan secara efektif gitu. Karena sekarang pun juga Taliban udah nggak cuma ngurusin masalah keamanan doang, tapi juga udah mulai ngurusin masalah ekonomi, masalah stabilitas negara. Jadi ya benar-benar gimana cara menjalankan satu negara secara efektif gitu. Karena kan ada suatu perbedaan pola pikir ya, ketika ya lu sebuah kelompok separatis gitu atau kelompok teroris gitu yang lu tuh ya mainnya di pinggir-pinggir aja, atau ya lu cukup gerilya terus ngelawan-lawan pemerintahan. Menjalankan pemerintahan adalah benar-benar satu hal yang baru gitu, yang nggak semua orang bisa, yang harus dengan mindset yang beda lagi gitu. Karena kalau dipakai mindset yang sama ya negara nggak akan jalan, dan yang ada bakal jatuh lagi semakin ke jurang yang dalam gitu kalau menurut gue. Nah, terus satu lagi sih yang menurut gue yang masih agak nggak clear itu tantangan secara domestik ya, itu gimana benar-benar nanti sistem negara Afghanistan yang bakal ada gitu. Apakah maksudnya kan sekarang kita mungkin ya dengarnya gimana dari
Taliban itu bakal bersedia memoderasi gitu kan gayanya gitu dalam pemerintahan. Tapi kayak sistem pemerintahan sendiri kita belum tahu secara jelas gitu. Yang gue baca-baca cuman baru ada ya bakal ada semacam syuronya gitu, yang itu pun posisinya gue nggak jelas gimana gitu kan. Kalau di kita kan ya kita tahu, kita di Indonesia ada trias politika, ada checks and balances, ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif gitu. Nanti apakah di Afghanistan bakal ada semacam parlemennya, apakah apakah jadi semacam teokrasi kayak di Iran, apakah akan ada pengadilan yang terbuka dan adil. Nah, itu kan hal-hal yang kita belum tahu dan menjadi tantangan bagi nation building di Afghanistan gitu loh, kalau memang nanti Taliban berkuasa gitu. Ya. Gue mau ke Hafiz dulu karena konferensi ini sudah rindu ya dengan pendapatnya Hafiz. Taliban sempat bilang kalau mereka bakal memoderasi ideologi mereka yang fundamentalis itu. Terus mereka bakal perempuan diperbolehkan untuk menuntut pendidikan yang lebih tinggi dan lain-lain. Nggak kayak tahun 96 sampai 2001 dulu. Kalau lu percaya nggak kalau mereka bakal kayak gitu? Yang enggak lah, yang kali. maksud gue simple ya. The point of mereka nggak mau berkompromi dengan pemerintahan Afghanistan yang sebelumnya gitu ya. Adalah karena mereka fundamentalis itself gitu. Ketika mereka merasa mau berkompromi atau mereka merasa bahwa oh iya kita bakal buka kebebasan menteri itu perempuan, kenapa nggak berkompromi sama yang kemarin gitu. Oke lah, let's say gara-gara memang ya tetap aja kan mereka pengen berkuasa. Cuman balik lagi menurut gue ya, kalau misalnya mereka merasa nyaman gitu dengan kebebasan yang mau dia kasih, maksudnya dengan kebaruan yang mereka tawarkan gitu ya, tindakan mereka sampai menggulingkan pemerintahan kemarin itu kontradiktif atas apa yang mereka ucapkan sekarang. Dan menurut gue kemarin terakhir ada gubernur perempuan kan yang ditangkap. Nah itu menurut gue bukti bahwa apa yang dia bilang soal tadi lah, kebebasan perempuan atau tidak lebih moderat dalam fundamentalismenya, ya menurut gue sih cuman biar mereka nggak digeber sama Barat aja menurut gue gitu. Kalau menurut Mas Sofwan, apakah Taliban yang sekarang yang di 2021 bakal beda dengan yang 96 sampai 2001? Ya menurut saya sih gini. Kita harus mengukur dengan parameter yang tepat gitu ya. Betul bahwa standar inklusivitas Taliban itu mungkin ya masih belum inklusif gitu ya. Ya namanya sebuah organisasi politik yang dimobilisasi berdasarkan pandangan keagamaan tertentu yang kemarin kita sudah didiskusikan ya. Ini adalah pelajar-pelajar agama di kamp-kamp pengungsian Afghanistan di Pakistan yang kemudian pada periode perang sipil tahun 90-an itu kemudian melihat bahwa negara pasca Soviet ini tidak memberikan kepastian, maka ya mereka memobilisasi sendiri dengan sistem yang mereka yakini, yang berbasis pemahaman keagamaan mereka gitu ya. Itu pemahaman Deobandi. Ini kalau boleh dibilang sebenarnya bagian dari mazhab Hanafi yang sebenarnya lebih rasionalis gitu, tetapi ini versi pedesaannya gitu, jadi sangat konservatif gitu ya. Nah, ketika mereka kemudian berkuasa, ya mereka menegakkan hukum berdasarkan konsep-konsep tersebut. Nah, tetapi yang saya kira perlu dicatat adalah bahwa apa yang dialami oleh Afghanistan selama 20 tahun setelah Taliban dijatuhkan dari kekuasaan, baik yang dialami sendiri oleh Taliban maupun yang terjadi di luar Afghanistan, mulai dari kemunculan ISIS, kemudian kekalahan ISIS, kemudian juga bagaimana Taliban kemudian berinteraksi dengan kelompok-kelompok lain ya yang beragam, lalu bagaimana terjadi proses pertarungan politik Afghanistan. Taliban ini kan nggak sekarang aja tiba-tiba muncul kemudian mengambil alih kekuasaan. Dia sudah ada di berbagai wilayah Afghanistan sejak lama. Makanya tahun 2014 kan Inggris menarik mundur pasukan lebih dulu gitu, karena sudah melihat ini sebagai unwinnable war. Amerika Serikat juga sudah mau cabut dari
dulu gitu ya. Jadi saya kira kekhawatiran bahwa Taliban 2021 ini akan melakukan hal-hal yang sama dengan tahun 96 itu beralasan. Namun gitu ya, kita harus selalu ingat bahwa kumpulan manusia itu identitas, gagasan, dan pemaknaannya terhadap realitas sosial itu selalu berkembang sesuai dengan interaksi sosialnya yang juga berkembang. Jadi Taliban yang muncul dari perang sipil, dari kamp-kamp pengungsian, dengan Taliban yang muncul dan membesar dan yang pegang sudah generasi yang kemudian role-nya itu berbeda dari periode perang sipil ya. Kalau dalam dalam periode perang sipil itu menawarkan atau memperjuangkan sistem negara alternatif. Kalau yang sekarang ada warna lebih ke perlawanan terhadap kekuatan eksternal tadi gitu ya, yang kemudian memberikan warna yang berbeda gitu kepada Taliban. Walaupun tadi yardstick-nya harus clear. Jadi kekhawatiran bahwa Taliban hanya menjalankan PR action dan di lapangan sebenarnya melakukan hal-hal yang sama cukup beralasan. Namun gitu ya, saya kira mengesensikan bahwa Taliban tidak mungkin berubah itu juga bisa misleading gitu ya. Dan kalau kita lihat actionnya sekarang yang terjadi sebenarnya adalah tegangan-tegangan antara dorongan untuk berubah ini dari dalam maupun dari luar, dan ya tarikan-tarikan untuk tidak berubah baik dari dalam maupun dari luar ya. Dari dalam ingin kita sudah menang, ngapain berubah? Dari luar Taliban nggak mungkin berubah, ngapain, hajar aja gitu ya. Yang dari dalam juga ayo kita, ini nggak visible, nggak sustainable memerintah dengan model yang eksklusif dengan pemahaman keagamaan yang seperti ini yang ternyata bisa dimaknai lebih luas misalnya. Nah ini jadi menurut saya tegangan-tegangan ini akan terus terjadi. Jadi kalau ada perbedaan antara pernyataan resmi dengan apa yang dilakukan di lapangan, ada insiden-insiden, menurut saya ini menggambarkan tegangan-tegangan itu instead of menunjukkan esensi bahwa Taliban tidak bisa diubah gitu ya. Jadi lebih ke ya proses ini tidak mudah untuk semua orang ya, semua yang mengalami kekerasan-kekerasan dari Taliban karena mereka memiliki pandangan yang berbeda dari Taliban sebelumnya pasti takut luar biasa gitu ya dengan kehadiran Taliban, apalagi mereka yang kemudian bekerja sama dengan Amerika Serikat. Tapi pada saat yang bersamaan gitu ya, Taliban sendiri juga pasti mengalami strategic dilemmas juga gitu di dalam dirinya. Jadi saya kira masih ada banyak kemungkinan ke depan, tapi yang harus dilihat adalah bahwa mundurnya Amerika Serikat ini, keputusan Biden untuk mengakhiri forever war itu menurut saya keputusan yang pas ya. Kalau sekarang ada konsekuensi yang muncul, itu bukan karena keputusan yang sekarang, tetapi karena pendudukan itu sendiri bukan solusi yang sustainable. Nah, jadi banyak yang misalnya menggunakan tuh lihat Taliban berkuasa dengan cepat gitu ya. Ini bukti bahwa ending forever war itu menghadirkan bencana. Menurut saya justru enggak. Ya. Kenapa sekarang terjadi berbagai kekacauan ini? Justru karena perangnya itu sendiri ya, dan karena perangnya itu terlalu lama gitu ya. Ya bahwa pemerintah Afghanistan kemudian kolaps dalam hitungan yang sangat cepat itu kan menunjukkan bahwa proyek ini tidak pernah benar-benar sustainable. Jadi justru keluarnya Amerika Serikat, saya kira keputusan yang baik untuk Amerika Serikat sendiri, keputusan yang baik juga untuk Afghanistan. Karena kemudian
sejahat-jahatnya atau setidak sukanya kita pada Taliban, dia adalah kekuatan de facto. Dia adalah kekuatan yang paling terorganisir di Afghanistan, dan kita harus, dan orang-orang Afghanistan harus deal dengan itu. Karena itu bisa tidak percaya, tetapi ya justru ketidakpercayaan ini harus kemudian menjadi modal untuk bernegosiasi dengan Taliban dalam sebuah proses politik intra-Afgan. Jadi kalau Taliban outright tidak berubah sama sekali, dia bahkan nggak perlu pakai PR action, gitu. Bahwa dia kemudian memberikan pernyataan-pernyataan walaupun banyak orang tidak percaya is good progress in itself. Jadi ya justru ke depan yang harus dilakukan adalah mendorong dan memberikan environment yang menciptakan constraint dan memberikan pesan yang jelas kepada pemerintah Taliban bahwa ya Anda tidak bisa bertindak seperti dulu, ya. Ada constraint in place ya dari sistem internasional, gitu, yang kemudian membuat Anda harus menyesuaikan perilaku itu, gitu. Dan saya kira sejauh ini Taliban menerima pesan itu juga cukup baik. Jadi menurut saya itu cuma lip service, itu juga simplifikasi, gitu ya. Jadi tentu ada elemen public relations di situ, tapi menurut saya itu lebih menggambarkan tegangan-tegangan yang ada di dalam Taliban sendiri dan di antara berbagai kelompok yang ada di Afghanistan. Gitu. Jadi yang harus didorong adalah kita harus ingat bahwa perilaku aktor itu tidak hanya ditentukan oleh keinginan dan intensi aktor, tetapi constraint yang ada di lingkungan. Jadi ya kita siapkan, ya kita dorong penciptaan constraint supaya insentif untuk berubah itu tinggi. Jadi saya kira posisi Indonesia mendorong Afghan-led proses, Afghan-owned proses ini sudah pas, gitu ya. Semacam ini ya, masih banyak ketidakpastian. Tapi jangan sampai kita justru membuat self-fulfilling prophecy, gitu ya. Wah, ini nggak mungkin jadi baik, gitu ya. Akhirnya ya beneran jadi nggak baik. Siapa tahu masih ada banyak peluang, dan kita dorong dan kita buka peluang-peluang itu, gitu ya. Oke, mantap, Mas. Setuju banget sih kalau ada unit dan ada struktur, gitu kan, kalau kita di HI belajarnya. Dan ya gue juga in general ngeliatnya sih kayak gitu, bahwa ya Taliban belajar dari pengalamannya di masa lalu, pasti kan, ya meskipun mereka lagi yang berkuasa masih dengan kelompok yang sama dan ideologi yang sama, tetapi ketika berkaca lagi kepada kekuasaannya dulu 1996 sampai 2001, yang dia itu ya an international pariah lah, gitu kan, yang dia cuma diakuin sama 3 negara, dan dia yang nggak bisa effectively governing at the time juga. Jadi di dunia sekarang yang kondisinya juga udah beda lagi, meskipun kondisi dari Talibannya mungkin sama, tapi ya structural constraints yang berlaku sebenarnya bukan terhadap cuma Taliban doang, tapi ya semua negara juga di dunia, itu membuat mereka harus menyesuaikan, gitu kan, mau nggak mau. Nyataan bahwa mereka merasa perlu menjustifikasi, gitu, bahwa dia ya semakin moderat, dia memperbolehkan hak perempuan, kebebasan pendapat, dan lain-lainnya, itu sudah menunjukkan tanda-tanda perbaikan, ya, bahwa Taliban nggak cuman suatu pemerintahan tersendiri, Afghanistan bukan suatu negara yang terpisah, tapi ya harus menyesuaikan juga dengan tekanan-tekanan dari seluruh negara dan sistem internasional, gitu. Karena Afghanistan apalagi sekarang kan ya cukup mulai dari nol, ya. Jadi untuk dapat benar-benar berkembang lagi nanti Afghanistan di bawah Taliban tentunya butuh kondisi dari dunia internasional yang kondusif buat mereka. Kelas-kelas. Tapi kalau kita bicara soal Afghanistan kita juga harus tahu pendapat dari rakyat Afghanistan sendiri, kan, berarti. Terus yang kejadian di lapangan adalah kejadian demo di beberapa daerah dan direspons dengan kekerasan oleh Taliban, gitu. That's not a good start, kan, kalau untuk Taliban sendiri? Sebenarnya kalau masalah
Ya tentunya kalau kita idealnya ya negara kan merepresentasikan keinginan rakyatnya gitu, the will of the people, tapi ya sering kali kan nggak selalu begitu juga gitu. Sebenarnya kasusnya bukan cuma di Afghanistan, tapi ya di berbagai belahan dunia gitu. Bahkan terkadang juga di Indonesia ketika pemerintahannya nggak represent the will of the people, yang sebenarnya kayak gimana maunya apa. Dan sebenarnya itu kan proses diskursif juga ya. Kalau ini kayak sebenarnya apa sih negara yang ideal atau ideologi atau pemerintahan kayak gimana. Jadi sebenarnya ini sebuah proses diskursif kalau menurut gue ya, yang tentunya Taliban nggak mau kalah sama narasi-narasi Barat yang kayak pemerintahan itu harus demokratis, terus harus menjamin hak kebebasan berpendapat segala macam. Ya mereka pasti punya world view-nya sendiri, mereka pasti punya desainnya sendiri dari pemerintahan dari Afghanistan yang mereka inginkan. Tapi ya tentu adanya sekarang tuh kayak demonstrasi dan kontra juga terhadap Taliban sekarang itu ya merupakan suatu hal yang wajar gitu, karena kan ya negara tuh nggak unitary, nggak satu jenis doang di dunia gitu. Betul, dan menurut saya justru ya harus dibuka ini ya. Memang proses negosiasi itu pasti akan memunculkan perdebatan, ke saling tidak percayaan dan macam-macam. Tapi setidaknya begini, kalkulasinya menjadi lebih fair, lebih mudah diurai karena setidaknya satu faktor keluar gitu. Not necessarily solusinya akan kelihatan, tapi setidaknya satu masalah, ya one less problem gitu loh kalau coba kata Ariana Grande. Jadi udah setidaknya satu masalah besar yang membuat solusi sustainable itu nggak bisa dimunculkan, itu sudah keluar. Kita harus ingat bahwa bahwa Taliban ini bahwa Afghanistan ini kenapa selama puluhan tahun terjebak konflik terus, karena kekuatan-kekuatan eksternal gitu. Jadi ketika kekuatan eksternal keluar, ya setidaknya dia mempermudah proses dialog di dalam Afgan sendiri. Ya ketika Soviet keluar misalnya, ada kepentingan dari berbagai negara di situ ya, mulai dari Pakistan, India dan macam-macam yang Arab Saudi ya, dan macam-macam yang kemudian mendukung faksi yang berbeda-beda gitu, yang kemudian membuat urusan jadi lebih rumit ya. Ketika Amerika Serikat masuk jadi rumit lagi. Nah setidaknya ketika Amerika Serikat keluar, proses dan konflik sudah berjalan lama ya. Semoga ya ke depan ada keinginan dari beragam faksi ini untuk berdialog secara lebih terbuka gitu ya. Tentu saja bukan proses yang mudah, apalagi mereka sudah berkonflik lama, tapi bukan tidak mungkin ya. Bahkan saudaranya Ashraf Ghani itu diajak untuk bergabung gitu kan. Nah walaupun yang kemudian agak disebut kalau kata mau dialog kok sudah diganti dulu benderanya jadi bendera Emirat Islam Afghanistan gitu dan seterusnya ya. Ya ini proses tarik ulur, saling mengukur ini pasti akan terus terjadi. Tetapi ya saya kira let's give peace a chance gitu ya. Mari kita ya berikan kesempatan. Taliban adalah kekuatan de facto. Gini, kadang-kadang kita begini, kita itu mengandaikan kalau sesuatu itu terjadi yang buruk, gitu, pasti ada alternatifnya yang lebih baik. Padahal belum tentu. Ya jangan-jangan alternatif yang lain lebih buruk juga, karena dunia kita memang dunia yang tidak ideal dan kita harus deal dengan ketidakidealan dunia itu. Nah, seberapa mau kemudian kita memahami kompleksitas itu dan membuka peluang-peluang yang terbaik, itu yang kemudian penting. Tentu Taliban juga harus melihat realitas itu. Ini bukan tahun 90-an, ini bukan dunia yang pas untuk model kenegaraan yang tertutup dan kaku gitu ya. Dan mereka melihat bagaimana isolasi ISIS ya. Ini membuatnya tidak bisa bertahan lama. Jadi ya saya kira kalau Taliban rasional, dia
entah karena berubah, entah karena kalkulasi strategik temporer, dia harus melakukan penyesuaian. Dan dunia internasional seharusnya memfasilitasi dan mendorong proses ini. Oke. Kalau menurut lu, Bis, kalau misalnya Taliban itu nggak rasional dan justru memerintah, worst case scenario, memerintah dengan cara yang kayak seperti tahun 96 sampai 2001, apakah komunitas internasional harus melakukan sesuatu? Atau kalau mereka harus melakukan sesuatu, bisakah mereka melakukan hal tersebut gitu, menurut lu, Bis? Ya menurut gua udah kelihatan kan apa yang bisa dilakukan komunitas internasional udah gagal di Afghanistan gitu ya, secara yang invasif kayak kemarin gitu ya. Dan pilihannya menurut gue sama ya pada akhirnya harus setuju sama apa yang dibilang Mas Sofwan ya. Karena at the end ya orang-orang Afghanistan dan ya kalau orang Taliban gak menyebut dirinya Afghanistan, ada orang-orang Taliban itu yang harus harus bisa mengatur dirinya sendiri gitu. Oh ya lu nyaman dengan role ini, nyaman dengan role itu ya udah diserahkan ke Afghan people gitu kan, ke Afganis dan Taliban gitu ya. Cuman pertanyaan gue sekarang jadi kayak gini, kalau misalnya komunitas internasional udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi dan kita menyerahkan itu semua ke Afghanistan, yang akan menimbulkan masalah bisa jadi ya bakal ada masalah internasional di masa depan gitu, kayak kita membiarkan Korea Utara development gitu sampai sebesar sekarang gitu, karena pasti gue yakin at the end Taliban pasti akan punya alliance gitu di dunia internasional, pasti akan punya. Tapi gue nggak tahu sekarang sekuat apa ya alliance-nya itu. Tapi poinnya gini, kalau misalnya itu terjadi dan kalau misalnya Taliban kekuasaannya kuat dan kalau misalnya malah menjadi memberikan bahaya di kawasan atau bahkan mungkin di tingkat global, itu kan akhirnya kita juga yang ngerasain susahnya gitu kan, ruginya juga. Jadi cara invasif itu udah nggak bisa dipakai. Tapi kalau misalnya memang komunitas internasional telat bertindak juga untuk bukan make peace tapi berkompromi mungkin atau bernegosiasi lebih lanjut, kayak ya harus bisa punya at that level to the point that itu nggak membahayakan dunia internasional baik di kawasan ataupun di tingkat global sih. Gua ngelihatnya kayak gitu. Tapi ya balik lagi, kalau lu ngomongin soal keterlibatan komunitas internasional seperti Amerika lagi kayak kemarin ya, udah kelihatan kan hasilnya kayak gimana. Jadi mendingan ya jangan diulang gitu. Tinggal pilih cara lain yang mungkin bisa memastikan shifting ke mau itu ke Taliban atau nanti ke depannya mau kayak gimana ya nggak bermasalah gitu. Betul. Jadi yang jelas gini, yang tadi kemungkinan soal instabilitas yang muncul dari Afghanistan itu bahkan sudah muncul sebelum Taliban menang gitu kan. Jadi dalam 20 tahun pendudukan ini ya bukan stabilitas juga kan yang muncul. Hampir tiap hari ada pemboman, dan jangan lupa yang melakukan kejahatan perang itu bukan hanya Taliban gitu loh. Amerika Serikat itu juga terekam melakukan kekerasan. Aliansinya Amerika Serikat itu juga melakukan kekerasan seksual secara rutin gitu ya. Dan Amerika Serikat membiarkan itu. Tentara Australia terekam nembakin sipil dan seterusnya, itu juga stabilitas itu adalah sesuatu yang sudah ada sebelum kemenangan Taliban gitu ya, bahwa kemudian ada kemungkinan instabilitas pasca ini tentu saja adalah kemungkinan yang juga sangat besar. Jadi yang kemudian harus dilakukan kan memang memitigasi itu gitu ya. Jadi apa yang bisa dilakukan untuk memitigasi? Salah satunya menurut saya adalah memunculkan insentif bagi Taliban untuk berubah. Kalau gini, kenapa kemudian dia melakukan kekerasan? Karena dulu ya dia lahir dari konteks perang saudara, dan untuk bisa menunjukkan kekuatan dia harus menunjukkan dan supaya dia bisa efektif dia harus menunjukkan kekuatan. Tapi kemudian sekarang ini kondisinya berbeda sama sekali gitu ya. Dia tidak lahir dari situasi perang sipil, dia lahir dari situasi di mana walaupun ada ada konflik ya terus menerus, tetapi ada ekspektasi masyarakat Afghanistan yang berkembang juga gitu. Dan dengan demikian
ekspektasi-ekspektasi misalnya tentang pembangunan ekonomi dan macam-macam inilah yang kemudian harus didorong gitu ya, harus ditunjukkan kepada Taliban bahwa sustainability pemerintahan mereka itu bukan tergantung pada kapasitas militer, tetapi tergantung pada seberapa mampu mereka kemudian memenuhi kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan publik tadi gitu ya. Jadi ya kalau dengan koersi nggak bisa, ya ada banyak cara untuk mengubah perilaku aktor kan. Nah, ada koersi, ada persuasi, ada soft power gitu ya. Jadi ya kita kombinasikan semua itu. Koersinya tentu saja ada. Kita menunjukkan deterrence bahwa kalau Taliban melewati batas tertentu, ya tentu ada konsekuensinya. Ada persuasi bahwa daripada ribut begitu, kalian itu sebenarnya bisa melakukan ini loh. Dan ini sebenarnya positif juga, untung juga untuk kalian. Gitu. Jadi saya kira justru yang harus dicari caranya adalah membangun sebuah kondisi yang menciptakan insentif untuk Taliban supaya dia menjadi inklusif, karena itu akan menguntungkan dia sebagai sebuah kekuatan politik yang terorganisir gitu. Oke, iya. Dan menurut gue juga dunia internasional ya kayak so far ya at least some gitu ya udah melakukan itu, termasuk Indonesia kan. Kayak main gue juga baru baca berita yang Menlu Retno ketemu sama perwakilan Taliban juga tuh di Qatar gitu kan. Dan Indonesia bukan satu-satunya negara yang melakukan itu juga gitu. Kayak banyak negara lainnya yang some demokrasis juga, terutama di Asia ya, dan beberapa di Timur Tengah juga yang kayak dia udah mengisyaratkan kayak dia membuka komunikasi sama Taliban, dia looking forward gitu to have diplomatic relations, dan juga mungkin sesuatu yang lebih ke depannya, tetapi ya dengan mendorong beberapa hal gitu kayak hak-hak perempuan, jaminan kebebasan berpendapat dan lainnya. Atau kita juga bisa lihat ada beberapa negara yang nggak terlalu ngasih syarat juga sih, tapi kayak emang in their strategic interest to have Taliban on their side, kayak Rusia, terus Tiongkok atau Pakistan gitu kan. Nah, tapi kalau bicara dalam konteks dunia internasional yang Western dominated, yang pasti pengennya negara itu demokrasi dan ya align sama negara-negara Barat gitu, ya maka yang sering dikasih itu ada dua cara sih yang kayak gue lihat ya, either klasik sih, either ya kayak carrot atau stick gitu kan. Kalau yang kita lihat ya kadang-kadang ketika menghadapi dulu sih waktu masih abad 20 ketika menghadapi China kan ya mulai kita ada reapproachment gitu sama Nixon, meskipun ini Cina itu adalah negara komunis, tapi ya dia percaya kayaknya Cina dengan perbaikan ekonomi, dengan semakin meningkat kelas menengah, nanti dia lama-lama akan menjadi semakin demokratis gitu kan. Makanya dia kemudian Amerika menjalin hubungan diplomatik dengan Cina, terus dia membuka perdagangan, bahkan sampai mendorong untuk diterimanya Cina dalam WTO gitu kan, yang merupakan itu sebuah kemajuan besar. Yang meskipun sampai sekarang tesisnya nggak terbukti sampai sini kan, bahwa pendekatan yang inducing seperti itu bisa merubah suatu negara menjadi demokrasi gitu, atau menjadi lebih demokratis. Pun tekanan yang lebih pressuring kayak tekanan dari Amerika ke Iran gitu yang terkait sama ya pelanggaran HAM dan juga nuklir di sana nggak kunjung terbukti juga gitu, gimana itu bisa membawa Iran menjadi negara yang lebih demokratis, yang lebih Western friendly lagi, karena sebenarnya both ways nggak not necessarily merupakan sebuah jalan yang pasti regime changing yang mengganti suatu rezim atau yang mengubah suatu rezim gitu menjadi sesuatu yang diinginkan oleh negara-negara Barat gitu. Jadi sebenarnya it's a challenging proses juga, tapi ya kita bisa lihat dinamikanya sekarang kalau ada beberapa negara yang emang secara unconditionally friendly sama Taliban, ada negara-negara yang mencoba mengapproach Afghanistan dengan beberapa syarat, dan ada juga yang masih hostile, tapi kita belum tahu perkembangan ke depannya seperti apa gitu. Dan ini semua jadi tantangan buat pemerintah Taliban di Afghanistan. Saya mau kasih contoh gini loh, kayak dulu Jepang itu ketika dia mengalami proses industrialisasi dengan cepat ya, dia mau bergabung dengan masyarakat
internasional yang waktu itu didominasi oleh Barat, oleh Eropa. Tapi ternyata penerimaannya negatif ya, dia dianggap sebagai yellow peril gitu. Akhirnya ya karena nggak diterima oleh Eropa, ya sekalian aja. Tadinya padahal Jepang itu sempat mau ada narasi escape Asia, ya, jadi kabur dari Asia karena Asia itu dianggap sebagai simbol keterbelakangan gitulah zaman itu. Tapi kemudian di Eropa ternyata nggak diterima, nggak dianggap ya sederajat dan sama gitu ya. Ya akhirnya dia malah ke ya gagasan melihat gagasan pan-Asianisme sebagai instrumen ekspansi imperial gitu akhirnya beneran jadi self-fulfilling prophecy gitu. Jadi yang sebenarnya ingin saya sampaikan adalah kemungkinan masih banyak, kemungkinan buruk sangat terbuka dan sangat banyak juga gitu ya. Tetapi ya itulah realitas politik dan politik internasional gitu. Kita tidak selalu punya kemewahan untuk memilih antara yang baik dengan yang buruk. Ada pilihan antara yang buruk dengan yang lebih buruk gitu, dan yang jauh lebih buruk lagi. Kadang-kadang seperti itu. Nah jadi yang kemudian menjadi penting adalah melihat hal-hal apa yang sebenarnya mungkin untuk mendorong perubahan itu. Belum tentu sukses ya. Ada kasus-kasus tadi baik persuasi maupun koersi nggak selalu berhasil betul. Jadi saya kira kuncinya justru bagaimana kita memberikan peluang dan kepercayaan kepada orang-orang Afghanistan sendiri yang beragam itu untuk melakukan proses intra-Afgan, dialog intra-Afgan, apa enggak? Ya kan kalian sudah ribut sekian lama. Menurut saya orang Afghanistan itu pasti juga belajar. Taliban belajar, kelompok anti Taliban juga belajar, dan menurut saya mari kita percaya pada sisi positif dari manusia, apapun latar belakang manusia itu, bahwa kalau diberikan kesempatan ya, enabling environment yang pas ya, manusia itu bisa memilih jalan kebaikan kok gitu. Jadi saya kira itu sih sekalian penutup ya. Jadi memang tidak ideal, tapi dan masih banyak ketidakpastian, tapi saya kira penting untuk membuka pintu dan opsi-opsi tadi, dan pintu ini harus pintu yang dibuka oleh orang-orang Afghanistan sendiri. Oke. Jadi kita percayakan nasib Afghanistan di tangan rakyat Afghanistan dan orang-orang Afghanistan. Oke. Menarik banget diskusi kita kali ini. Dan kita ciptakan kondisi ciptakan kondisi yang membuat proses ini bisa berjalan dengan baik gitu lah. Jadi tidak memaksakan, tapi kita ciptakan ekosistem yang memungkinkan hal itu terjadi. Yes. Sepakat. Oke, diskusi kita udah menarik banget pada pagi hari ini. Kita akan memperhatikan terus perkembangan terkini di Afghanistan dan bagaimana nanti Taliban akan memerintah atau berkuasa, dan gimana nanti dunia internasional bisa merespons hal tersebut. Jadi sekian episode season finale, season 1 dari podcast Bebas Aktif. Semoga akan terus membuat kalian berpikir secara kritis, dan jangan lupa untuk terus stay tune di sosial media kita biar nggak ketinggalan berita-berita HI terkini dan terbaru di @kontekstual.com di Twitter dan Instagram, dan sering-sering juga visit website kita di kontekstual.com. Sampai jumpa lagi di season 2 dari podcast Bebas Aktif.